Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Sebelum memulai, saya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Mahdud Asori dari kelas 11 IPA 4 SMA Darussalam. Oke, kita mulai. Sekarang saya mempunyai tugas, yaitu tugas fisika, yaitu suruh presentasi tentang gelombang cahaya. Apa sih gelombang cahaya itu? Gelombang cahaya yaitu energi pada gelombang elektromagnetik yang kasat mata dan panjang gelombangnya sekitar 350 sampai 750 nanometer. Itulah yang dinamakan gelombang cahaya. Baik. Ketika sudah mengetahui definisi dari cahaya, cahaya juga mempunyai beberapa sifat dan juga mempunyai karakter. Oke. Saya ulang lagi, gelombang cahaya yaitu energi gelombang elektromagnetik yang kasat mata ataupun tidak kasat mata yang panjang gelombangnya 350 sampai 75 nanometer. Ada juga yang mengatakan sebuah energi cahaya yaitu sebuah energi gelombang elektromagnetik yang mempunyai radiasi. Sedangkan radiasi adalah bukan zat sih. Di situ yaitu yang bisa kita rasakan panas, itu yang dinamakan radiasi. Contoh sinar matahari, ketika kita lama-lama kan kita kepanasan, itu yang dinamakan radiasi. Oke, sudah. Kita ke sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Bagaimana sih sifat cahaya merambat lurus tersebut? Yaitu ketika ada sebuah cahaya atau sebuah sinar, di situ kita kalau arah sinarnya ke timur, berarti sinarnya juga ke timur. Jadi tergantung arah gerak sinar. Contoh di sini ada yang namanya sinar. Di sini berwarna merah. Ketika sinar ini saya arahkan ke sini dan di sini terbentuk sinar juga dan sini tampak, itulah yang dinamakan merambat lurus. Terus kalau saya arahkan ke sana, maka akan terbentuk juga arahnya ke sana, selalu mengikuti arah gerak kita, arah yang melakukan cahaya tersebut. Oke. Sifat-sifat cahaya yang kedua yaitu menembus benda bening. Jadi sifat-sifat cahaya yang kedua yaitu menembus benda bening. Bagaimana sih menembus benda bening? Apa saja sih benda bening tersebut? Benda bening tersebut di sini tidak menghalangi yang namanya cahaya untuk menembusnya. Contoh ini menembus tidak? Menembus kan? Terjadi sinar di situ kan? Itulah yang dinamakan sifat-sifat cahaya menembus benda bening. Oke. Selanjutnya yang ketiga, sifat-sifat cahaya yang ketiga yaitu dapat dipantulkan. Saya mempunyai skema.
Ini yaitu kita bisa katakan sebuah benda atau media. Terus di sini ada namanya garis normal. Garis normal. Ketika sinar datang dari sini, maka akan dipantulkan ke arah sini. Ini dinamakan sudut datang dan ini dinamakan sudut pantul. Antara sudut sini dan sudut sini nilainya sama. Jadi sudutnya sinar datang dan sudutnya sinar pantul itu sama. Tergantung sinar datang dari mana. Ketika sinar datang dari sini, maka semakin jauh juga, semakin mendekati benda, menjauhi garis normal. Patokannya yaitu ketika kita menilai itu dari garis normal. Sini dari sini berapa, ini dari sini berapa. Ketika sama itu dikatakan ya namanya sifat cahaya dipantulkan. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan. Oh iya. Yang dapat dipantulkan seperti apa sih? Contoh, di sini ada cermin. Di sini ada cermin. Ketika saya sinari, maka akan memantulkan. Padahal ini saya arahkan ke sini. Kenapa kok ada di situ juga? Karena itu sifat cahaya dapat dipantulkan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Saya ulangi lagi. Sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Dikatakan merambat lurus ketika cahaya tersebut terus mengikuti arah gerak cahaya. Terus yang kedua, menembus benda bening, yaitu cahaya bisa menembus benda bening, bisa menembus apapun asalkan di situ bening. Contohnya ada plastik, ada ini wadah yang seperti ini, asalkan partikelnya tidak menutupi cahaya untuk menembusnya. Oke, yang ketiga dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang dapat dipantulkan yaitu seperti mekanisme seperti ini. Ketika ada sebuah benda, ini garis yang bawah ini saya katakan benda, dan ini sinar datang dan ini sinar pantul. Sudut antara datang dan sudutnya pantul itu nilainya sama. Dihitung dari garis normal. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut, saya hapus. Nah. Terus di sini yang keempat yaitu dapat dibiaskan. Jadi sifat cahaya yang keempat yaitu dapat dibiaskan. Contohnya seperti apa sih? Sifat cahaya yang dapat dibiaskan ini. Saya ambil air. Terus ini kan bendanya lurus. Ketika saya celupkan di sini, apakah ada perpotongan benda tersebut? Adakah? Itu yang dinamakan sifat-sifat cahaya dapat dibiaskan. Oke. Mekanismenya seperti apa sih? Saya tarik garis tersebut ini yaitu media atau benda. Terus saya tarik juga yang namanya garis normal. Garis normal ini media ya. Contohnya gini aja biar nggak bingung. Di sini air, di sini udara. Kecepatan cahaya antara di udara dan di air pasti berbeda. Katakan saja ini udaranya V1 dan air V2. Otomatis
V1 lebih besar daripada V2 karena udara lebih sedikit partikel daripada air. Bisa juga diumpamakan seperti ini. Ada sebuah ruangan. Di sini kosong dan di sini banyak orang. Jika kamu dari sini ingin ke sini melewati garis tengah tersebut, pasti di ruangan kosong ini pasti cepat untuk menyelesaikannya. Tapi kalau banyak orang di sini pasti lama. Yang namanya membutuhkan berbelok-belok untuk bisa ke sini, membuang waktu. Itulah yang diumpamakan antara udara dan air. Oke, saya hapus di sini. Jadi, ketika cahaya datang dari sini, apakah akan ini garis normal ya? Apakah akan lurus atau akan berbelok? Jawabannya yaitu akan berbelok mendekati garis normal. Karena kenapa? Karena sifat cahaya dapat dibiaskan. Apa sih yang bisa membiaskan? Yaitu partikel, kepadatan partikel. Ini dinamakan sudut datang, ini dinamakan sudut bias. Oke. Terus ada yang tanya mungkin, apakah bisa menjauhi dari garis normal? Bisa. Dengan syarat apa? Ini. Dengan syarat dibalik. Jadi tadi cahaya melewati udara lalu air, sekarang air melewati udara. Kok bisa gitu? Karena cahaya melewati susahnya partikel, banyaknya partikel, terus dengan mudahnya. Contoh gini. Ini sinar datang maka akan menjauhi garis normal. Mungkin masih bingung, kita umpamakan seperti mobil. Ini ada sebuah mobil, ya kan? Ini ada sebuah mobil melaju ke sini. Di sini pasti akan membentuk yang namanya gini, ya kan? Ini. Oh, gini, kita masih bingung ya. Seumpamanya di sini mobilnya melewati jalan berlumpur dan aspal. Pasti ketika sudah sampai garis sini antara pembatas berlumpur dan aspal, pasti yang namanya roda di sini pasti akan sampai ke aspal terlebih dahulu. Makanya laju dari sebelah sini maka akan lebih cepat. Jadi menyebabkan akan berbelok seperti ini. Itulah yang dinamakan sifat-sifat cahaya dapat dibiaskan. Oke. Sifat-sifat cahaya selanjutnya yang nomor 5 yaitu polaritas. Polaritas itu seperti apa sih? Contoh, di sini pasti cahaya datang dari sini. Terus ini dinamakan polarisator pertama, polarisator pertama. Dinamakan I1. Sinar datang dikatakan I0. Ini polarisatornya berbentuk garis-garis gini. Ketika cahaya ini melewati polarisator ini, pasti yang akan dihasilkan di balik polarisator ini maka akan berbentuk tegak. Ini. Makanya ketika sudah di sini, ketika ada polarisator lagi berbentuk gini sejajar, maka
maka cahaya yang dihasilkan di sini akan membaur atau berantakan karena telah melewati tegaknya di sini, tegaknya polisator di sini, lalu disejajarkan di sini. Maka cahaya yang dihasilkan di sini maka akan membaur atau berantakan karena dipengaruhi oleh polisator ini. Ini dinamakan I2. Oke. I2 dipengaruhi oleh I1 dan I0. Ketika I1 dipengaruhi hanya I0 saja. Oke. Sifat-sifat cahaya selanjutnya yang nomor 7. 6 ya. 6. Dinamakan difraksi. Apa sih difraksi tersebut? Yaitu gelombang yang mengalami pembelokan oleh celah. Celahnya berapa? 1 karena difraksi tunggal. Pembelokan celah. Oke. Bagaimana sih anunya ini? Nih. Ya. Terus di sini ada dinamakan layar. Ini yaitu apa? Ini celah. Ini layar. Layar. Jarak antara celah sama layar disebut dengan L. Oke. Terus di sini dinamakan terang pusat. Terang pusat. Jadi sinar datang dari sini, masuk ke sini, maka akan tersebut terang pusat. Dan juga akan ke sini. Dan juga akan ke sini. Lebarnya celah dinamakan D. Jarak antara namanya apa? Antara terang sama terang, gelap sama gelap dinamakan Y. Oke, sudah. Sini paham ya? Maka akan dihasilkan rumus yaitu D sin theta sama dengan N per delta. N kali delta, maaf. Dan juga bisa juga DYN per L sama dengan N kali delta. Terus ada juga D sama dengan 1 per N besar. N di sini yaitu apa? Besarnya satuan. Jadi di celah sini, maksudnya di celah sini tidak kosong, akan tetapi terisi oleh yang namanya isi. Isi tersebut bagaimana sih? Isi tersebut yaitu bisa kita katakan seperti kasa, berbentuk kasa seperti ini. Nah, isi itu seperti ini. Dan ini terjadi di sini. Jadi cahaya masuk bukan langsung hampa gitu. Berarti cahaya langsung dan memasuki celah-celah sini, maka akan dibiaskan apa dihamburkan, maka akan dihamburkan. Jadi antara kotak ini ke kotak ini ke kotak ini, jarak kotak ini dinamakan N. Dan biasanya difraksi ini yang dihitung hanya gelapnya saja. Karena kenapa kok gelapnya saja? Karena terangnya terlalu lebar, terlalu besar. Itu ketika difraksi tunggal. Ada juga terus ketika ada orde maksimum.
Rumusnya juga sama, yaitu D sin theta kali N kali delta. Dengan syarat sin theta sama dengan 1. D maka dihasilkan dengan D sama dengan N kali delta. D sama dengan N kali delta. N sama dengan D per delta. Terus mana ya? N sama dengan D per delta. Asalkan dengan terus dengan syarat N lebih kecil dari D per delta. Jadi contoh D per deltanya 3,9, maka N-nya 3 dibulatkan ke bilangan kecil, tidak bisa dibulatkan ke bilangan besar. Meskipun di sini 9, biasanya kalau matematika itu bisa dibulatkan ke angka 4. Nah, kalau ini tidak bisa, bisanya ke bilangan 3. Terus ada lagi Rayleigh. dm ada juga yang namanya kriteria Rayleigh. dm sama dengan 1,22 kali delta per d. dm di sini yaitu namanya sudut resolusi maksimum. Sudut resolusi maksimum. D di sini yaitu diameter kepekaan. Maksudnya itu daya, maksudnya diameter daya optik kita. Itu D kriteria Rayleigh. Oke. Dan juga ada juga dm per L sama dengan 1,22 delta per L. dm di sini yaitu daya optik kita, daya mata kita melihat jaraknya itu. Contoh, ketika kita berkendara malam ya, ini kita berjalan itu ke kayak jalannya jauh gitu ya. Terus di sini ada mobil. Kita ketika jauh kelihatannya hanya lampunya saja. Tidak tahu itu apakah mobil, apakah sepeda motor. Tapi ketika sudah dekat, maka optik kita sudah tahu itu namanya yang namanya mobil. Itu dikatakan dm. Terus antara jarak kita dengan jarak sopir di situ ataupun lampu ke lampu itu dinamakan L. Itulah yang dinamakan difraksi cahaya. Sifat-sifat cahaya selanjutnya yang nomor 7 yaitu interferensi. Interferensi yaitu ada 2 celah dalam satu tempat. Contoh ini. Ini layar ya. Celahnya ada berapa? Ada 2 kan? Ada 2. Sinar datang dari sini memasuki celah ini. Antara celah 1 ke celah 1 jaraknya dinamakan D. Cahaya masuk dari sini akan bertemu di sini, keduanya akan bertemu di sini. Di sini disebut dengan terang pusat. Dan juga ketika akan berhambur ke sini, maka di sini antara jarak ini dinamakan
Y1. Ketika di atas ada 1, maka di bawah juga harus ada 1. Terus kalau di atas ada 3, di bawah ada 3, 4. Kalau di atas ada 4, bawah juga ada 4, tergantung mediumnya, tempatnya di situ. Terus di sini terjadilah antara terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap. Di sini terang, di sini gelap. Di sini terang, di sini gelap. Di sini terang, di sini gelap. Terus sampai habis. Dan jarak antara atau besarnya terang sama gelap itu sama nilainya. Contoh terangnya ada 4, berarti gelapnya juga ada 4. Terus diperoleh sebuah rumus. Rumus yaitu interferensi gelap, interferensi terang terlebih dahulu, atau maksimum diperoleh yaitu D sin theta N kali delta. Terus ditemukan bisa juga dengan menggunakan D Y per Y N per L kali N kali delta. Terus bagaimana kalau interferensi gelapnya? Kalau gelap bedanya hanya di sini saja. Sama D sin theta 2N min 1 kali delta. Sama juga itu. Terus ya gini pokoknya, interferensi juga seperti ini. Terus D di sini yaitu jarak antar celah. Terus L di sini yaitu jarak antara layar sama celah. Terus Y di sini yaitu apa yang dinamakan tadi, pitanya antara gelap sama terang, gelap terang gitu ya. Jaraknya maksudnya gitu. N-nya yaitu yang kita maksud, yang kita cari gimana gitu. Terus udah. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekeliruan ya saya mohon maaf, ya saya hanya belajar di sini, mohon maaf ketika saya salah ngomong atau salah materi atau salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini membantu bagi Anda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.